Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Amelia Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NPM 181434081. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 7B. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu Ibu Nila Lestari SPD MPD. Oke, lanjut saja. Pembahasan kali ini mengenai landasan pengembangan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan, mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Landasan yang dipilih untuk dijadikan dasar pijakan dalam mengembangkan kurikulum sangat tergantung atau dipengaruhi oleh pandangan hidup, kultur, kebijakan politik yang dianut oleh negara di mana kurikulum itu dikembangkan. Akan tetapi, ada 4 landasan yang akan dibahas, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan IPTEK, yang dimana keempat ini adalah landasan umum dan pokok sebagai dasar pijakan dalam mengembangkan kurikulum. Oke, lanjut saja kita bahas mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum merupakan asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat tersebut baik dalam pengembangan kurikulum dalam bentuk program maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan di sekolah. Ada 3 pendekatan filosofis yang sangat mempengaruhi dan senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pendidikan atau kurikulum, yaitu filsafat idealisme, filsafat realisme, dan filsafat praktisme. Adapun manfaat penggunaan filsafat pendidikan dalam mengembangkan kurikulum antara lain: 1. Memberikan arah yang jelas terhadap tujuan pendidikan. 2. Dapat memberikan gambaran yang jelas hasil yang ingin dicapai. Yang ketiga, memberikan arah terhadap proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. 4. Memungkinkan dapat mengukur hasil yang dicapai. Dan yang kelima, memberikan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas. Landasan berikutnya yaitu landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju tahap kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan yang bersumber dari studi ilmiah bidang psikologi. Pada dasarnya, ada 2 jenis psikologi yang memiliki kaitan sangat erat dan harus dijadikan sumber pemikiran dalam mengembangkan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkan manusia tersebut. Adapun psikologi belajar, di mana psikologi belajar adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia pada umumnya melakukan proses belajarnya. Landasan selanjutnya yaitu landasan sosiologi.
Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, siswa dihadapkan dengan budaya, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai dan norma dalam budayanya, serta dipupuk dalam dirinya untuk menumbuhkan kemampuan dalam dirinya menjadi manusia yang sosial. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, merasakan, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaannya. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami suatu kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam satu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan keseniannya. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal-hal tersebut sifatnya umum, yang dimana artinya ini berlaku bagi kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat seiring lajunya perkembangan masyarakat. Mengingat, pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa sebagai masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mengembangkan kurikulum tidak bisa lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum yang dihasilkan selain memiliki kekuatan karena bersumber dari iptek, juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi lebih memajukan peradaban manusia. Sebab dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Dari semua yang sudah dijelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa kurikulum merupakan perencanaan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang optimal untuk masa yang seterusnya akan datang. Dalam menyusun kurikulum juga sangat dibutuhkan pondasi atau landasan yang kokoh, yang dimana landasan ini terdiri dari 4 landasan, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana keempat landasan ini adalah landasan umum dan pokok sebagai dasar pijakan dalam mengembangkan kurikulum. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.